Oke, kita lanjutkan di slide 61. Pada pertemuan hari ini kita bahas tentang array dan kita bahas juga tentang handling error, bagaimana menghandle error di Java. Yang pertama, array. Array ini dia bisa menggunakan primitif, tipe data primitif maupun tipe data reference. Tipe data primitif itu ya seperti yang kemarin itu ya, integer, float, ya, boolean, itu primitif. Kalau reference itu yang tipe data yang berupa objek ya. Array itu bisa array single dimensi, array satu dimensi maupun array multidimensi ya. Kemudian untuk array itu dibagi atas tiga step. Yang pertama bagaimana deklarasikan array, kemudian inisialisasikan array, dan bagaimana mengambil data dari array. Di catatan yang pernah saya share itu sebenarnya sudah ada ya, ini array ya. Jadi ada 3 step bagaimana mendeklarasikan array, instansiasi, dan inisialisasi. Ini contoh tipe data yang primitif ya. Cara membuat array itu seperti ini. Jadi bisa menggunakan array itu bisa ditandai dengan kurung siku begini ya. Seperti misalnya seperti ini, berarti A ini tipe datanya array. Jadi A ini tipe data array dengan bertipe integer ya. Jadi kalau dideklarasikan seperti ini berarti A itu tipe datanya integer dan berupa array, B itu tipe datanya integer tapi tidak array, C itu tipe datanya integer dan tidak array. Untuk mendeklarasikan array bisa kurung sikunya di awal seperti ini, atau bisa juga kurung sikunya di akhir setelah variabel. Jadi siku dulu baru A atau A dulu baru siku ya, seperti itu ya. Untuk string juga sama, jadi bisa menggunakan string, kemudian tipe nama variabelnya, lalu dia ditandai dengan kurung siku seperti ini. Jadi bisa juga string ya, kemudian kurung siku dulu, kemudian dilanjutkan dengan D, bisa saya seperti itu ya. Jadi opsional saja. Kemudian untuk tipe data yang reference ya, itu ini yang single dimensi ya, ini yang satu dimensi. Kalau ini contoh deklarasi variabel dengan menggunakan array multidimensi. Kalau yang single dimensi itu satu saja kurung sikunya. Ini kalau dua dimensi itu menggunakan dua siku. Kalau dimensinya bertambah maka sikunya juga bertambah ya, seperti itu. Jadi contoh ini array satu dimensi dideklarasikan seperti ini ya. Array dua dimensi dideklarasikan seperti ini. Jadi misalnya variabel namanya matrix didefinisikan sebagai array dua dimensi menggunakan siku double ya, tipenya integer. Bisa dituliskan seperti ini, siku 22 kemudian dilanjutkan dengan nama variabel, atau siku 1 nama variabel lalu siku 2 ya, bisa saja seperti itu. Jadi dua-duanya sama, tidak ada error ya. Atau bisa juga nama variabel lalu diikutkan dengan siku 2 kali di akhir. Jadi 3 cara ini sama-sama bisa dilakukan di Java ya. Itu cara deklarasinya. Kemudian cara instansiasi ya, cara membuat array-nya ya. Misalnya variabel A tadi ya, cara instannya adalah A new integer. Jadi dia menggunakan objek. Jadi integer ini dianggap sebagai tipe data reference ya. Jadi A new integer, A4 ini adalah berapa jumlah indeks array-nya. Jadi indeks array itu dihitung mulai dari 0 ya. Kalau dituliskan seperti ini, integer 4 itu artinya indeks array-nya dihitung mulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4 ya, ada 4 indeks
Namun cara menghitungnya A yang ke 0 sampai A yang ke 3. Begitu juga dengan yang string tadi. Jadi D sama dengan new string. Lalu indeksnya ada berapa? Jadi indeks ini kalau digambarkan secara visual, itu berarti dia jadinya seperti ini nanti. Sorry, saya menggambarnya pakai mouse sehingga kurang rapi ya. Jadi kalau indeks array-nya A-nya ini indeksnya 4 ya, berarti nanti di memori ada variabel A dengan indeks di dalamnya dibagi menjadi 4 seperti ini. 4. Jadi masing-masing nanti isi nilai defaultnya itu tergantung pada tipe data. Jika tipe datanya integer, maka nilai defaultnya sebelum diberikan inisialisasi nilai, maka secara default pada saat instansiasi A itu bernilai 0. Itu jika tipe datanya integer. Jika tipe datanya seperti misalnya string ini, ya, berarti nanti akan dibuatkan dalam memori itu ada variabel D, ya. Variabel D diberikan tempat di memori ada 2 tempat, masing-masing isinya jika baru diinstansiasi maka nilainya ini kembali ke tipe data. Jadi nilai dari D ini adalah 0. Jadi 0. Artinya masih kosong ya. Ini saya tulisannya agak sedikit susah ya karena pakai mouse. Ayo, seperti itu ya. Di 2 dimensi atau multidimensi itu kita cara instansiasinya ada 2 ya. Ada 2 cara. Yang pertama disebut dengan rektangular dan irektangular. Jika yang rektangular ini dimaksud adalah matriks dengan 2 dimensi, tapi disebutkan di sini. Disebutkan ada berapa array dan berapa indeks masing-masing array. Beda dengan irektangular itu dituliskan jumlah array-nya, namun indeksnya tidak dituliskan. Jadi indeksnya ini bisa jadi masing-masing array itu ya, dia punya indeks beda-beda nantinya. Contoh ya, jika yang ini nanti di memori akan dibuatkan memori seperti ini. Jadi ada matriks ya, variabel matriks yang isinya disediakan 4 tempat ya, 4 tempat. 4 tempat. Ini saya berikan contoh saja ya. Ini saya gambarnya kurang rapi karena menggunakan mouse. Jadi jika deklarasikan matriks yang 2 dimensi seperti ini ya, seperti yang pertama ini yang rektangular, maka setiap matriks ini, jadi matriks ini akan dibuatkan 4 tempat seperti ini. Masing-masing tempat itu kemudian isinya ada 6 indeks. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya sampai di bawah ya. Nah, seperti itu. Itu jika yang menggunakan rektangular. Jika yang tidak menggunakan rektangular atau irektangular, itu maka contoh misalnya matriks dengan dibuatkan 3 array, di mana masing-masing array tidak didefinisikan berapa panjang indeksnya. Ya. Kalau seperti ini, maka matriks ini di memori pada saat diinisialisasi, matriks ini akan dibuatkan 3 tempat. 3 tempat seperti ini. Ya, jika matriks yang pertama yang rektangular
itu didefinisikan seperti ini, maka 4 matriks ini dia punya panjang indeks pasti sama-sama 6. Jika yang I rektangular itu maka indeksnya bisa beda ya. Jadi masing-masing 3, di mana indeks yang ke 0 itu isinya ada 4 indeks. Ya. 1, 2, 3, 4. Untuk matriks yang ke-1 atau matriks yang tempat yang kedua ini diisi dengan 2 indeks. Untuk matriks yang kedua atau matriks yang ketiga ya, indeks kedua itu isinya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi seperti itu. Jadi bedanya rektangular dan irektangular itu, kalau rektangular itu dia dituliskan berapa jumlah indeks masing-masing array, sehingga setiap array itu punya indeks yang sama. Masing-masing indeks ada 6. Jika yang irektangular itu masing-masing indeks tidak didefinisikan di awal, sehingga masing-masing indeks akan didefinisikan nanti setelah pendefinisian, sehingga masing-masing dari array irektangular itu punya indeks beda-beda. Ada 4, ada 2, ada 5, dan seterusnya, bisa dimodifikasi. Ini untuk inisialisasi ya. Berikutnya, itu untuk instansiasi ya. Berikutnya inisialisasi. Inisialisasi ini artinya memberikan nilai ya, memberikan nilai. Jadi instansiasi berarti kita menentukan berapa panjang dari indeks array. Kalau yang inisialisasi ini kita memberikan nilai. Misalnya kalau pemberian nilai untuk yang variabel ini ya, variabel A ini dan D, maka cara pemberian nilai secara manual itu kita menuliskan indeksnya. A yang ke 0 sama dengan berapa, A yang ke 1 sama dengan berapa, A yang kedua sama dengan berapa, A yang ketiga sama dengan berapa. Jadi indeksnya 4, namun indeksnya 4, namun karena di sini dihitung dari 0 sehingga sampai di indeks 3. Jadi cara pemberian nilainya seperti ini. A yang ke 0 sama dengan 10, A yang ke 1 sama dengan 20, A yang kedua sama dengan 30, dan seterusnya. Kalau yang string, maka pemberian nilainya adalah dengan menggunakan tanda double quote seperti ini ya. Tanda petik 2. Sehingga cara pemberian nilainya D, karena D ini ada indeksnya ada 2, maka di sini indeksnya 0 dan 1 ya, indeks ke 0 dan ke 1. Jika di sini 3, maka indeks 0, 1, 2 ya. Pemberian nilai itu bisa dibuatkan seperti ini ya. D yang ke 0 sama dengan ABC misalnya, D yang ke 1 sama dengan DEF misalnya ya. Oke. Kemudian untuk yang 2 dimensi itu cara pemberian nilainya ya. Cara pemberian nilai misalnya seperti ini ya. Jadi matriks 0 yang kedua, matriks 0 yang kedua sama dengan 100. Matriks 1 yang ke 1 sama dengan 200. Matriks 2 yang ketiga sama dengan 300. Jadi kalau contoh seperti ini, maka ini kan diturunkan dari yang ini ya. 0, 1, 2, 3 ini ya. Kalau seperti ini modelnya, maka masing-masing matriks pada saat inisialisasi itu akan dibuatkan 3 tempat seperti ini. 3 tempat. Yang ini 2 saja, saya kasih pendek. Yang ini 5, saya perpanjang ya. Jadi dia akan sediakan 3 tempat. Masing-masing tempat itu matriks yang pertama itu ada 4 indeks ya. 0, 1, 2, ini terlalu panjang ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Anggaplah seperti ini ya. Kemudian yang kedua itu cuma 2 saja indeksnya. Yang ketiga itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalau diinisialisasikan seperti ini berarti matriks ke 0 indeks kedua ya. Matriks ke 0 ini matriksnya karena ada 3 ya. 3 ini
dihitung dari 0, 1, 2. Sehingga jika dituliskan matriks yang ke 0 indeks kedua, maka yang ke 0 ini indeks ke 0, 1, 2. Sehingga indeks kedua ini nilainya adalah 100. Seperti itu. Jika dituliskan matriks ke-1 indeks ke-1, maka matriks ke-1 ini indeksnya dihitung dari 0, 1. Maka di sini nilainya 200. Jika dituliskan matriks kedua indeks ketiga, maka matriks yang kedua ya, indeks yang ketiga 0, 1, 2, 3. Ya. Maka ini nilainya di sini adalah 300. Seperti itu ya. Kalau yang satu dimensi kan satu saja, satu matriks saja ya, satu blok saja. Sehingga cara penggunaannya tinggal diikutkan dengan indeks-indeks ini. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya via chatting juga boleh, atau bisa bertanya via aktifkan mic ya. Sebaiknya aktifkan mic saja ya, karena biasanya saya tidak perhatikan chatting pada saat saya menerangkan. Oke, berikutnya ini ada satu contoh keliru ya. Jadi jika dituliskan seperti ini, matriks sama dengan new integer, matriksnya seperti ini ya. Indeks yang awal tidak dituliskan, tapi yang kedua dituliskan 6. Ini keliru. Ini cara deklarasi yang salah. Kenapa salah? Jadi setiap kali menuliskan deklarasikan array, itu array khususnya array 2 dimensi dan seterusnya, array multidimensi. Maka cara menuliskannya di indeks yang kedua bisa tidak dituliskan ya. Ini benar ya. Ini indeks yang pertama dituliskan angkanya, indeks kedua tidak dituliskan, ini benar. Tapi jika indeks yang pertama tidak dituliskan, ini yang keliru. Jadi indeks pertama itu wajib harus diisi isinya. Indeks kedua itu bisa tidak diisi juga tidak ada masalah. Ini contoh deklarasi yang salah. Oke. Jadi persyaratan dari irektangular itu jika dituliskan matriksnya atau dituliskan indeks arraynya, indeks yang pertama harus disebutkan, lalu indeks berikutnya tidak dituliskan juga tidak ada masalah. Oke. Lalu ini juga ada contoh deklarasi deklarasi array juga ya. A sama dengan new integer 6 ya. Jadi cara menuliskan juga bisa dituliskan langsung seperti ini. Jika ini kan dibagi ya, cara ini deklarasikan, kemudian ini inisialisasi, lalu ini pemberian nilai. Bisa juga dituliskan satu kaligus dalam satu komen atau satu baris kode. Misalnya contoh seperti ini. Jadi ini tadi kan deklarasikan variabel A ya, bertipe integer yang array. Lalu dibuatkan A4 ya, 4 indeks. Lalu isikan nilai A dengan 10, 20, 30. Selain cara seperti ini, itu bisa juga dituliskan seperti ini. Integer A sama dengan, lalu dituliskan nilainya. Ya, tuliskan nilainya dipisah dengan koma. Ya, dipisah dengan koma. Jadi 10, 20, 30, 40. Cara ini juga benar. Cara ini juga benar. Bedanya ya yang pertama harus dibuat deklarasi satu-satu ya. Kalau cara yang kedua langsung pemberian nilai. Kapan digunakan cara pertama, kapan digunakan cara kedua tergantung kondisi di lapangan ya, kondisi pada saat kita coding. Untuk yang multidimensi juga sama ya, cara pembuatannya. Jadi misalnya nama variabelnya matriks, dibuatkan tipe array dengan tipe integer, sama dengan pakai juga kurung kurawal buka tutup, lalu di dalam kurung kurawal buka tutup ada lagi kurung kurawal buka tutup, dipisah dengan koma.
Jadi contoh seperti ini, ya. Maka matriks array yang ke 0 indeks kedua, ya. Matriks ada 2 dimensi, ya. Matriks 2 dimensi, di mana masing-masing dimensi untuk yang array yang ke 0 itu isinya 1 dan 2, ya. Array yang ke 0, indeks yang ke 0 dan 1 itu isinya 1 dan 2. Ini untuk yang array yang ke 1, indeks ke 0, 1, 2, ya. Lalu ini array yang ke 2, indeks yang ke 0, 1, 2, 3, 4, ya. Seperti itu. Ini cara mendeklarasikan array secara langsung, ya. Untuk masing-masing penggunaannya itu tergantung nanti di lapangan pada saat kita ngoding. Ini lalu kita langsung ke contoh saja, ya. Untuk membuat contoh yang bisa mewakili materi yang ada di Oracle. Nanti sebentar kita akan bahas kembali apakah ada yang ketinggalan atau tidak. Misalnya kita buatkan kelas baru. Klik kanan. Oke. New kelas. Ini sepertinya komputer agak lambat, ya. Saya ulangi, klik kanan. Mudah-mudahan saja bisa dibuat ini. Misalnya di sini saya berikan nama kelasnya test array. Test array. Test array. Oke, di sini misalnya kita buat array, ya, array integer A. Kita kasih misalnya sama dengan new integer. Lalu kita berikan indeksnya, misalnya indeksnya 10, ya, misalnya. Lalu untuk menampilkan data dari array, ya, atau memberikan nilai ke dalam array, kita bisa gunakan misalnya perintah for, ya. Kita bisa gunakan for. Tidak ada. Sebentar. Ini saya punya komputer sudah mulai melambat karena sedang record. Ini for-nya juga tidak ada auto suggest, ya. Oke, kita tuliskan saja secara manual. For integer, misalnya integer i sama dengan 0, apakah i lebih kecil dari a dot length. Ini juga tidak ada auto suggestnya. Kita belum tuliskan ini ternyata, ya. Sebentar, buat dulu program mainnya biar dapat suggestnya. Deklarasikan A, tipe datanya integer, new. Kemudian ini misalnya dikasih 10, ya. Integer A, new integer 10. Kemudian for, ya. Oke, kita gunakan perulangan saja. For i sama dengan 0, apakah i lebih kecil dari a, panjang dari a, i plus plus, ya. Panjang dari a ini artinya panjang dari array. Jadi dia mengikuti otomatis panjang dari nilai array. Jadi jika arraynya 10, maka
dia akan melakukan perulangan sepanjang mulai dari 0 sampai dengan 9, artinya ada 10 kali perulangan ya. Lalu di sini misalnya kita berikan nilai dari A yang ke I sama dengan misalnya I plus 1 misalnya. Jadi pada saat indeksnya I sama dengan 0, maka array yang ke 0 sama dengan 0 tambah 1, berarti 1. Pada saat indeksnya I sama dengan 1, maka array yang ke 1 sama dengan isinya 2. Ya, karena 1 tambah 2, 1 tambah 1 ya. Jika I-nya sama dengan 3, maka array yang ketiga sama dengan 4 ya. Nanti di akhir nanti I sama dengan 9 ya, I sama dengan 9, maka array yang ke-9 sama dengan 10. Ini kalau mau langsung dicetak ya, maka kita bisa gunakan sysout cetak A yang ke I ya. Ini kalau dijalankan run application, maka hasilnya ini komputer saya agak melambat. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kalau dituliskan lagi array yang ke array yang ke I ya, array yang ke I sama dengan berarti nanti kita dapat indeks ya. Kita dapatnya seperti ini. Array yang ke 0 sama dengan 1, array yang ke 1 sama dengan 2, sampai array yang ke 9 sama dengan 10 ya. Karena isi dari array sama dengan I tambah 1 ya. Indeksnya tambah dengan 1. Jadi kita bisa menampilkan seperti ini ya, untuk menampilkan isi dari array. Bisa juga menggunakan for each ya. Kalau Anda belajar bahasa pemrograman seperti yang lain, itu biasanya dikenal dengan for each. Kalau di Java juga selain istilah for each, ada juga istilah namanya enchant for loop ya. Jadi di sini misalnya saya tidak mau menampilkan secara manual, saya mau menampilkan menggunakan for each ya. Jadi saya bisa gunakan for misalnya integer elemen dari A ya. Integer elemen dari A, lalu saya cetak elemennya ya. Nah, ini hasilnya juga akan sama nih dengan cara yang di atas ya. Hasilnya tetap akan sama dengan yang di atas ini ya. Jadi 1 sampai dengan 10 yang dicetak. Mana hasilnya nih? Ini ya. Jadi ini artinya dideklarasikan elemen tipe data integer, di mana dia diambil nilai dari array. Jadi perulangan ini dia akan mengulang seluruh data dari array lalu dimasukkan ke dalam elemen. Nah, nanti kemudian dicetak elemennya ya. Jadi setiap kali perulangan elemennya dicetak, maka hasilnya seperti ini. Ini untuk contoh array satu dimensi ya. Bagaimana kalau array yang multidimensi ya. Kalau multidimensi sih sama ya, cara deklarasinya seperti tadi yang sudah dijelaskan di catatan ini ya. Jadi misalnya array yang 2 dimensi, misalnya integer kita deklarasikan dengan B menggunakan array 2 dimensi ya. Tipe datanya integer. Ini harus disebutkan ya. Kalau tidak disebutkan di bagian pertama, minimal bagian pertama harus disebutkan ya. Misalnya
bagian pertama itu saya sebutkan dia ada 10 array. Kalau yang kedua tidak disebutkan juga tidak ada masalah. Jika yang pertama tidak disebutkan, error nih ya. Ini ada error ya. Artinya dimensi dari array harus ditulis ya. Misalnya 10. Lalu isinya, kalau array yang 2 dimensi dan seterusnya, maka kita bisa mengisinya dengan menggunakan for, tapi for di dalam for ya. Dua for dalam satu iterasi ya. Misalnya kita bisa gunakan for integer sepanjang length dari B, kemudian B misalnya B yang ke I kita berikan, definisikan lagi ya, new integer bisa menggunakan misalnya I plus 1 ya. Jadi integer B yang ke 0 ya. Pada saat B yang ke 0 kita deklarasikan B yang ke 0 sama dengan apa namanya? Ini B yang ke 0 sama dengan jadi nanti B yang ke 0 itu ya, B yang ke 0 itu kita deklarasikan array sebanyak I plus 1. Jadi B yang ke 0 nanti isi arraynya 1 array. B yang ke 1 nanti isinya ada 2 array ya. B yang ketiga itu nanti ada isinya B yang kedua isinya 3 indeks, B yang ketiga isinya 4 indeks dan seterusnya ya. Jadi kita buat seperti itu. Nah, nanti di dalam indeks dari array yang multidimensi ini kemudian kita berikan nilai ya. Misalnya saya berikan nilai dengan menggunakan for lagi, kita iterasi lagi, for J sepanjang B yang ke I, panjang dari B yang ke I. Jadi kalau B yang ke 0 maka dia akan berulang sepanjang panjang dari B yang ke 0 dan seterusnya sampai B yang ke 10 nanti. Isinya baru kemudian kita berikan nilai B yang ke I, yang ke J ya. Misalnya B yang ke 0, J-nya 0 berarti B ke 0 indeks ke 0 ya. Lalu kalau 1 berarti B yang ke 1 indeks ke 0 dan indeks ke 1 gitu ya. Sama dengan kita berikan nilai I plus J misalnya. Jadi kalau indeksnya 0, I-nya sama dengan 0, maka B yang ke 0 indeksnya juga indeks ke 0 sama dengan I plus J. Kalau I-nya 0, J-nya 0 berarti hasilnya nanti 0 di indeks yang ke 0. Kalau indeks yang terakhir I sama dengan 9, maka B yang ke 9 sama dengan J yang ke 0 itu hasilnya nanti 9 plus 0 berarti 9 dan seterusnya ya. Ini bisa juga dicetak nanti, langsung dicetak misalnya sys out ya. Bisa langsung dicetak isi arraynya B yang ke I, yang ke J. Lalu kita bisa kasih spasi di sini. Oke. Di luar sini kita bisa buat cetak apa namanya? Print line kosong ya. Oke, coba kita jalankan. Ini hasilnya nanti. Ini array yang ke 0. Ini jatuh, kita tidak usah pakai print line di sini, print saja biar dia memanjang ke samping. Biar lebih sederhana cara membacanya. Nah,
pada saat indeks, jadi indeksnya ini di sini, array ini kalau dituliskan dalam memori kan jadinya seperti ini nanti. Ya, masing-masing array ini, ya, array B ini akan disiapkan 10 ya. 10 array ya. 1 2 3 sampai dengan terakhir 10 ya. 10 tempat ya. Untuk yang pertama ya, B ini mulai dari 0, 1, 2 sampai dengan 9 ya. Jadi ada 10 tapi dihitung indeksnya dari 0. Ini untuk membuat B-nya. Kemudian cara pemberian nilainya kita gunakan iterasi di sini ya. Jadi pada saat I-nya sama dengan 0, artinya B yang ke 0 ya, B yang ke 0, pada saat B yang ke 0 dibuatkan isi dari indeks array ini ya sebanyak I plus 1. Sebanyak I plus 1. Karena I-nya sama dengan 0 plus 1 berarti hanya satu indeks di sini. Hanya satu indeks, yaitu indeks 0 yang ke 0. Lalu masuk ke iterasi yang kedua. J sama dengan 0, lalu ulangi J sepanjang indeks dari panjang dari indeks B yang ke I, B yang ke 0. Jadi karena B yang ke 0 ini I-nya sama dengan 0, maka dia perulangannya cuma sekali ya. Maka B yang ke I yang ke J, B yang ke 0, indeks yang ke 0 di J ya, indeks yang ke 0 di J sama dengan I plus J. I-nya 0, J-nya 0, maka hasilnya 0 di sini. Maka di sini hasilnya 0. Lalu pada saat perulangan lagi yang berikutnya ya, I-nya sama dengan 1. Kalau I sama dengan 1, maka B yang ke 1 ya, B yang ke 1 akan dibuatkan array sebanyak 1 ditambah 1, berarti 2 di sini. 2 di sini, 2 array di sini ya, di B yang ke 1. Pada saat di sini kan ada 2 ya, maka perulangan di variabel J juga nanti ya, 2 kali perulangan. Perulangan yang pertama pada saat J sama dengan 0, maka B yang ke 1 ya, B yang ke I, B yang ke 1, yang ke J, B yang ke 1 yang ke 0 sama dengan I plus J. I-nya itu sama dengan 1, J-nya sama dengan 0, maka di sini nanti cetak 1. Ya, karena 0 tambah 1. Pada saat berulang lagi J sama dengan 1, J sama dengan 1, maka B yang ke 1 indeks yang ke 1 sama dengan I plus J. I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 1, maka di sini sama dengan 2. Itu sebabnya di sini dicetak 1, 2. Ya. Begitu dan seterusnya sampai pada indeks 9. Maka cetaknya seperti ini. Ya. Ini kalau Anda mau lihat, maka harus diurut satu-satu seperti itu tadi ya. Selain cetak manual seperti ini, ya, kita bisa juga menggunakan for each. Ya. Namun kalau for each misalnya di PHP begitu, itu langsung dituliskan dengan for each. Tapi di Java tidak ada for each. Yang ada adalah perulangan dengan menggunakan elemen seperti ini. Karena tidak ada keyword for each di Java, yang ada cuma for. Kemarin kita sudah belajar perulangan, yang ada hanya for, while, dan do while. Nah, seperti misalnya ini kalau dicetak lagi secara manual, maka kita bisa mencetak seperti ini. For. Jadi pada saat cetak elemen juga akan dilakukan pencetakan dengan menggunakan for di dalam for lagi ya. Misalnya for integer elemen misalnya. For integer elemen ini ambil isi dari B.
Lalu di dalamnya kita juga gunakan for, ya. Misalnya for integer juga, for integer. Misalnya di sini elem saja, lalu kita gunakan tipe datanya elemen, ya. Elemen, oke. Isinya baru kita cetak. Out, kita cetak isi dari elemen ini. Kalau sudah, kita bisa ini tidak usah print line biar dia tampilannya sama dengan di atas. Yang di bawah sini kita bisa pakai print line kosong supaya bisa pindah baris. Jadi kalau dicetak akan hasilnya sama dengan yang di atas tadi, ya. Jadi untuk mengekstrak isi dari array, ya, bisa ini, ya, 1, 0, 1, 2 dan seterusnya, ya. Ini karena yang di atas ini tadi pakai spasi, yang ini tidak pakai. Ini kalau mau dipakai spasi juga bisa di sini, ya. Nah, ini nanti hasilnya sama. Gitu, ya. Lalu kita masuk kembali ke slide. Oke, ini pembuatan array. Jadi array itu dia sifatnya fix, ya. Dia fix. Kalau dideklarasikan sejak awal misalnya array indeksnya 9, ya tetap 9 selamanya, kecuali pada saat mau dideklarasikan ulang di bawah, ya. Jadi dia array itu sifatnya fix, tidak bisa dimodifikasi dia punya panjang, ya. Misalnya 9 tiba-tiba seterusnya kemudian diubah menjadi 8 misalnya, tidak bisa, ya. Jadi array itu harus dideklarasikan sejak awal. Jadi dia dihitung selalu indeksnya mulai dari 0. Ini isinya biasanya disebut dengan indeks, biasa juga disebut dengan elemen, ya. Ini indeksnya, ini elemennya di dalam. Jadi indeksnya itu 0 sampai 9, elemennya di dalam, ini isinya, ya. Array itu bisa tipe data primitif, bisa juga tipe data dari reference dari Java API, bisa juga menggunakan reference sendiri. Jadi array menggunakan tipe data, variabel, nama variabel dan size-nya berapa, itu harus ditetapkan, ya. Ini sudah tadi, ini cara, ini example-nya. Ini juga contoh. Oke. Ini, ya. Jadi bisa deklarasikan cara seperti ini, artinya di awal dia punya kurung, ya. Bisa juga seperti ini. Jadi ada alternatif-alternatif yang bisa dipakai. Ini alternatif array. Inisialisasi tadi sudah dibahas, inisialisasinya seperti apa. Untuk notasi, jadi seperti tadi sudah sempat dibahas tadi, ya. Jadi bisa penulisannya deklarasi seperti ini, atau bisa juga deklarasinya langsung satu kaligus, ya. Oke. Ini, ya, jadi bisa notasinya langsung dituliskan sekaligus ini. Terus array itu bisa direpresentasikan seperti tabel, ya, tabel seperti ini. Namun jika menggunakan yang i rektangular tadi, ya, i rektangular berarti dia punya indeks dalam tabel itu untuk kolom-kolomnya tidak sama nanti, ya. Jadi masing-masing indeks array di sini isinya bisa ada yang 4, bisa ada yang 2, bisa ada yang 5. Itu kalau yang menggunakan i rektangular. Kalau yang rektangular berarti isinya selalu sama. Berikutnya untuk ini, ya, for each, ya. For each tadi sudah dicontohkan tadi, ini juga ada contoh lain, ya. For each itu bisa digunakan untuk mengekstrak isi dari
array. Ini array 2 dimensi, cara deklarasinya tadi sudah. Berikutnya ini dia menggunakan tabel ya, tapi lagi-lagi kalau menggunakan i rektangular berarti tabelnya nanti indeksnya tidak sama ya. Bisa beda, bisa sama bisa beda ya. Terus apalagi yang perlu ditambahkan di sini? Ini perulangan juga. Nah, ini juga kalau Anda perhatikan ya, ini perhatikan di void main-nya. Ini kalau Anda perhatikan di void main dari aplikasi di sini juga dipakai array di sini ya. Jadi ada variabel argumen ya, variabel argumen tipe datanya string dan dia berupa array. Ya, dia berupa array. Jadi misalnya saya kasih contoh di sini. Saya buat kelas baru saja. Misalnya saya beri nama tes argumen. Di sini ini komputer saya melambat, jadi coba kita buat metode mainnya. Nah di sini kan ada otomatis dibuatkan variabel namanya argumen, ya. Variabel namanya argumen, tipe datanya string dan dia berupa array di sini. Bagaimana caranya mengetahui isi argumen? Jadi argumen ini kalau dilihat di sini, ya, argumen itu bisa dimasukkan dari command line, bisa dikirimkan datanya dari command line. Caranya seperti ini. Misalnya saya cetak dulu isi argumennya ya. Misalnya saya menggunakan for each ya. Jadi isi di sini karena tipe datanya string, saya gunakan string. Lalu saya berikan nama S, misalnya variabelnya. Saya ambil dari isi elemen dari args. Oke. Lalu saya cetak isi dari S. Oke. Cetak isi dari S. Ini kalau dijalankan masih kosong nih ya, isinya masih kosong. Ini. Karena isi dari argumen ini masih kosong, belum dikirimkan. Bagaimana cara mengirimkan isi dari argumen? Bisa menggunakan command line. Jadi di Eclipse seperti caranya, klik kanan run as. Klik di sini ya, run configuration. Run configuration, lalu di sini pastikan terpilih kelas yang kita gunakan saat ini. Ya. Ini di tes argumen. Lalu di sini ada tab argumen. Nah, argumen di sini bisa dituliskan di sini. Ya. Misalnya 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi dipisah dengan spasi nanti jadinya indeks yang ke-0, indeks yang ke-1, indeks yang kedua, indeks yang ketiga. Kalau mau disatukan bisa menggunakan tanda petik, misalnya unhair ternate. Maka ini dianggap satu indeks ini. Jadi satu indeks isinya unhair ternate. Jika tidak dituliskan dengan tanda petik 2, maka unhair dijadikan satu indeks, ternate juga dijadikan satu indeks. Misalnya ditambah lagi misalnya 4, 5, 6 ya, dan seterusnya bisa ditambahkan. Ini kalau di run maka nanti akan dapat hasil nih. Komputer saya agak lambat nih. Ini. Jadi
akan dapat indeks yang ke-1, indeks yang kedua, indeks ketiga, indeks ke-0, 1, 2, 3, indeks keempatnya Unhair Ternate, indeks kelima Unhair, indeks keempat Ternate, dan seterusnya. Jadi isi dari argumen ini juga berupa array. Lalu ini cara-caranya. Oke. Berarti selesai array. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya. Belum ada? Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja aktifkan mic-nya, kemudian bisa bertanya ya. Oke, masuk ke slide yang berikutnya. Ini kita bahas tentang handling error. Bagaimana menghandle error di Java. Untuk handling error itu ada 3 tipe error di Java ya. Ada syntax error, ada logic error, dan ada exception. Kalau syntax error itu relatif gampang cara menghandle-nya, karena secara di compiler akan secara otomatis dia akan menunjukkan apa errornya. Contoh misalnya kurang titik koma atau huruf besar huruf kecil, itu akan langsung ditunjukkan oleh compiler ya. Itu namanya syntax error. Misalnya seperti ini, misalnya saya lupa titik koma ya, maka compiler otomatis akan menunjukkan di sini ada error. Jika diarahkan kursor ke sana, maka akan dituliskan di situ syntax error insert titik koma, selesai. Berarti syntax error masukkan titik koma, selesai ya. Itu kalau yang syntax error. Atau misalnya string huruf besar, saya tulisnya stringnya huruf kecil, error di sini. Dan jika diarahkan kursor ke sini, maka akan ada keterangan error ya, bahwa ada keterangan error di string. Maka tinggal diubah di sini S-nya menjadi huruf besar, maka errornya selesai. Itu kalau yang syntax error. Jadi syntax error ya. Syntax error itu relatif mudah dihandle karena langsung ditunjukkan. Misalnya ini contoh lain, misalnya X untuk membandingkan X dan Y ya. Jika X sama dengan Y ya pasti salah di sini, karena ini menggunakan sama dengannya 1 kali. Seharusnya yang benar sama dengannya 2 kali. Maka error ini akan ditunjukkan oleh program. Lalu ini juga untuk yang kalau huruf besar huruf kecil juga sama, nanti program akan menunjukkan secara langsung syntax error. Yang kedua disebut ada error logic ya. Logic error ini artinya logika yang error. Kalau logika error ini relatif ya gampang-gampang susah, artinya tergantung programmernya ya. Kalau bahasa sederhananya saya biasanya bahasakan ini yang logic error seperti algoritmanya yang error ya. Contohnya bisa di sini apa di sini? Misalnya for integer 0 apakah i sama i lebih kecil dari 5, i++ print out i. Ini logic error ya. Logic error kenapa? Ini kalau dijalankan compiler tidak memperlihatkan error nih ya. Ini kalau saya jalankan di sini public string, ini saya komen saja dulu ya. Saya komen dulu. Misalnya saya jalankan di sini. Oh, di sini compiler menunjukkan error ya. Jadi dia menunjukkan error di sini. Nah, ini namanya kesalahan logik ya. Jadi logikanya yang keliru. Ini kalau diperlihatkan ini error. Tapi kalau di sini saya tulis gini. Cetak Unhair. Maka jadinya tidak error di sini. Ini kalau di compile juga tidak akan error nih. Tidak error. Tapi yang terjadi adalah hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Nanti hasilnya di sini outputnya hanya tulis Unhair 1 kali. Padahal yang dimaksud di sini adalah melakukan perulangan
supaya unhire ini dicetak sebanyak 5 kali. Tapi ternyata hasilnya unhire hanya dicetak 1 kali. Kenapa? Karena ada logic error di sini. Ini masalahnya nih. Karena di sini sudah langsung ditutup titik koma. Artinya for-nya langsung ditutup. Jadi tidak langsung tidak dijalankan gitu ya. Gitu. Ini namanya logic error. Seharusnya kan ini tidak pakai titik koma di sini, sehingga nanti unhire ini akan dijalankan sebanyak 5 kali ya. Ini ya, seharusnya seperti ini. Namun karena logikanya yang error, maka di compiler tidak mengecek itu. Compiler tidak tahu apakah error atau tidak ya. Karena ini masalah logic error. Kalau logic error, compiler tidak mengecek. Yang harus dicek itu adalah programmernya, karena logikanya yang bermasalah. Berikut ini yang logic error. Ini contoh-contohnya ya, logic error. Ini ada titik koma yang ditutup pada saat pembuatan if ya. Sehingga nanti X yang di bawah ini tidak akan dieksekusi sesuai dengan logika yang di atasnya ya. Seperti itu. Jadi logic error itu compiler tidak bisa mendeteksi, jadi harus dicek satu persatu kodenya, karena biasanya kesalahan dari programmer. Oke. Berikutnya kita masuk ke error yang ketiga, disebut dengan exception. Ini ya, tadi kalau dilihat di sini errornya ada 3 tipe. Ini yang pertama error namanya syntax error, yang kedua disebut dengan logic error, yang ketiga disebut dengan exception. Di exception ini juga dibagi menjadi 2 kategori ya. Ada disebut dengan unchecked dan ada disebut dengan checked. Kalau unchecked berarti kalau yang checked, siapa yang checked berarti yang dicek ya, dicek. Kalau yang unchecked berarti tidak dicek. Yang check ini maksudnya kalau errornya dituliskan ada error, maka compiler atau program otomatis mengecek dan akan memperlihatkan errornya di mana. Tapi yang uncheck itu artinya compiler tidak mengecek, nanti pada saat di run baru kemudian muncul error. Nah, itu disebut dengan exception, unchecked exception. Kalau ini check exception. Biasanya yang check exception itu ya berhubungan dengan I/O ya. Contohnya berhubungan dengan I/O. Di sini kalau Anda mau lihat dokumentasinya di Java itu untuk error exception. Sebentar, ini masih loading. Itu ada di kelas package lang ya, package java.lang. Nanti coba kita cek di dokumentasi supaya, karena di bagian exception ini banyak sekali slide ini tidak dibahas, sehingga saya perlu memperlihatkan di sini biar ketika dapatkan error yang exception itu bisa dicek melalui API-nya ini. Ini setelah tidak bisa nih. Kecil menu ini. Lambat komputer ini. Oke, kita ini sungguh. Untuk yang itu bisa dihandle menggunakan try catch. Ya, bisa dihandle menggunakan try catch. Untuk yang uncheck ini banyak sekali errornya yang uncheck ini ya. Banyak sekali kategori errornya. Kalau di sini hanya dibahas yang out of bound, kemudian null pointer dan file not found. Nanti kita coba cek satu-satu di bagian terbuka atau belum nih. Nah, ini.
Untuk yang error exception itu ada di Java lang ya. Ada di package Java lang. Lalu sepertinya melambat sekali ya. Atau kita sambil nunggu ini. Oh, ini sudah. Java lang. Oke, sambil menunggu mending kita bahas langsung di contoh ya. Misalnya saya gunakan bikin saja contoh di sini. New class, kita buat kelas baru. Misalnya contoh exception. Ini karena sambil record sehingga komputer agak melambat ya. Oke. Tes misalnya exception. Ini contoh-contoh penanganan error di Java ya. Misalnya saya buat string x sama tipe datanya array. Komputer sangat lambat nih. Lalu saya langsung berikan nilai ya. Misalnya 1012 misalnya seperti ini ya. A ini F. Belum dibuatkan metode main. Saya misalnya gunakan for iterasi jumlah dari X ya. Lalu saya di sini cetak sysout, saya cetak X-nya misalnya. Nah, ini kalau misalnya error seperti ini, jadi lebih kecil atau sama dengan lebih kecil sama dengan misalnya panjang array. Ini kalau di compile kan tidak error ya. Tapi kalau di run, seharusnya langsung di run ini. Sebentar. Ini kalau di run maka hasilnya error tidak nih? Lebih kecil atau sama dengan? Atau saya langsung kasih nilai sini deh. Ini kan panjangnya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Panjangnya ada 4, saya langsung kasih nilai 5 di sini. Sehingga dia akan membuat perulangan sepanjang array yang kelima. Kalau array yang kelima kan tidak ada di sini ya. A, array yang ke-0, array ke-1, array ke-2, array ke-3, array ke-4 ya. Array kelima kan seharusnya tidak ada. Maka di sini seharusnya ada error nih. Saya run. Di sini juga tidak ada error ya. Ini arraynya string integer. Oh, ini pakai atau ya. Atau saya lebih kecil sama dengan 5.
Saya coba cari error yang menunjukkan off bound ya. Ada tidak error di sini? Integer. Tidak ada error ya. Kita coba cari biar ada error nih. Ini X-nya string X, misalnya kita cetak di sini sysout. Oh, kita cetak gini saja ya. Kita cetak X yang ke I. Kalau kita cetak X yang ke I, berarti X yang ke 0 ada, X yang kedua nanti ada, X yang ketiga sampai X yang keempat ada, tapi X yang kelima nanti tidak ada ya. Maka nanti seharusnya ada error nih. Coba kita jalankan. Ini untuk belajar cara menghandle error. Tunggu proses compile agak sedikit lambat karena komputer saya melambat dikarenakan sambil record. Nah, ini ya. Ini kan ada error nih. Saya kasih ke bawah saja di sini biar kelihatan errornya. Nih. Nah, di sini errornya kalau Anda perhatikan array index out of bound. Jadi indeksnya keluar ya. Indeks keberapa? Indeks yang kelima. Indeks kelima, baris errornya baris ke-7. Ini kalau Anda perhatikan dia ada di java.lang. Java.lang ini artinya package java.lang. Kemudian turunnya array index out of bound. Ini kalau dokumen baca lebih jelas di sini. Sayangnya tidak dibuka nih. Saya punya komputer lambat ya. Ya, kalau yang Java outbound di sini tadi ada kayaknya. Ya, nanti di ini index of bound. Cara penanganannya gimana? Ya, cara penanganannya ya bisa menggunakan ini tadi. Bisa menggunakan try catch ya, try catch. Caranya bagaimana untuk menghandle dengan try catch? Kita tinggal lihat errornya di baris keberapa. Errornya di baris ke-7. Kalau bermasalah nih. Kalau ini bermasalah, kita bisa menggunakan try catch di sini. Di baris ke-7 kita tambahkan try catch. Nah, ini saya bisa masukkan ini ke sini. Try catch ya. Jadi kalau dia error maka exception. Di sini exceptionnya ini kalau saya run hasilnya hasilnya sudah tidak muncul lagi out of bound karena sudah di handle oleh try catch. Try catch ini artinya kalau dia tidak error ya ini dikerjakan. Tapi jika ada error exception maka ini yang dikerjakan. Misalnya di sini kita mau cetak di sini sysout ada error exception misalnya. Maka ini kalau dijalankan seperti ini. Kalau ada error exception maka nanti akan muncul seperti ini error exceptionnya.
Ini kalau penanganannya secara try catch. Namun kalau di pemrograman disarankan agar supaya mengurangi try catch seperti ini. Jadi kalau ada error, ya dicari errornya kenapa. Jadi contohnya seperti ini tadi misalnya, sebaiknya jangan gunakan try catch ya. Karena kalau digunakan try catch sebenarnya bisa menghandle error, tapi secara resource itu ada memori yang terpakai. Ya, ada memori yang terpakai di sana. Maka cara penanganannya ya ini saja dikurangi ya. Jadi lebih kecil saja. Ini kan sama, hasilnya juga tidak error ya. Ini kan hasilnya tidak akan error. Seperti ini, tidak error. Daripada kita menambahkan try catch di sini. Selain menambah panjang kode program, juga penggunaan memori terkuras. Berikutnya selain out of bound, misalnya lagi null pointer error. Contoh null pointer error itu misalnya kita coba buat contoh yang menampilkan null pointer error. Misalnya saya deklarasikan string s sama dengan 0, lalu saya misalnya cetak s misalnya s, saya misalnya perbesar huruf misalnya s to upper, ada tidak, s to upper, tidak ada. Oh ini ada ya, s to upper case misalnya, tidak ada ya, sorry, s to upper case ya, s to upper case. Nah ini kalau seperti ini tidak ada error nih di programming ya, di di Eclipse tidak ada error. Ini di save juga ya, pada saat di save juga tidak muncul error. Errornya kapan dimuncul? Nah, pada saat dijalankan. Pada saat dijalankan, maka akan tampil error yaitu ini ya. Jadi null pointer exception. Itu errornya terjadi di baris ke-11. Ini. Kenapa baris ke-11 error? Ini untuk menghandle ini ya bisa pakai try catch lagi seperti tadi. Bisa gunakan try catch lagi seperti tadi. Tapi lagi-lagi tidak dianjurkan jika harus menggunakan try catch karena ini kan kalau menggunakan try catch ya tinggal di try saya di sini. Try catch ya. Kalau ada error ya tidak usah ditampilkan, tidak ditampilkan. Kalau tidak ada error dicetak. Ini kalau di run selesai masalah nih. Selesai masalah. Tapi untuk resource-nya ya, resource hardware ini memori terpakai untuk menghandle error-error seperti ini. Ya, ini dianjurkan secara programming, dianjurkan supaya jangan gunakan try catch jika ada error-error yang masih bisa diperbaiki. Ini kan masalah karena faktor S-nya. S-nya ini isinya kosong, tapi yang dicetak Pak S yang di uppercase. Uppercase berarti dikasih besar hurufnya. Sementara isi dari S mah kosong. Maka supaya tanpa menggunakan try catch untuk menghandle error ini ya kita gunakan saja seperti ini misalnya ya. Jika ini walaupun menggunakan penggunaan kodenya bertambah, tapi dari sisi memori lebih menghemat ya. Jika misalnya S tidak sama dengan 0, maka ini yang dikerjakan. Ini kan logikanya menjadi
exception-nya menjadi tidak ada nanti ya. Tidak error, dan penggunaan memori juga bisa di hemat ya, karena tidak menggunakan try catch. Ini itu kalau contoh yang null pointer exception. Lalu ini contoh file not found. File not found. File not found misalnya kita coba buatkan yang file not found ya. Misalnya file not found itu contohnya seperti ini. Misalnya file input stream. Misalnya file input stream saya buat variabel namanya fish sama dengan new file input stream. Lalu nama filenya misalnya unhire.txt misalnya. Nah, kalau yang file input stream ini dia kategorinya checked. Ya, dia kategorinya checked. Artinya apa? Compiler bisa mengecek kenapa dia error. Jadi dia termasuk exception, tapi exceptionnya checked. Kalau yang tadi unchecked. Kalau unchecked di compiler sini tidak ditunjukkan errornya di mana. Nanti pada saat run baru tampil error. Tapi kalau yang file not found exception ini dia kategorinya checked. Checked artinya compiler bisa mengecek di mana errornya. Nah, beda cara menghandlenya. Jika kalau yang unchecked tadi ya, yang tidak bisa dicek, itu bisa dihandle menggunakan try catch. Kalau yang checked seperti ini itu tidak bisa dihandle menggunakan try catch. Jadi harus menggunakan ini cara menghandle yang checked ya. Untuk menghandle checked exception itu menggunakan bisa menggunakan try catch atau bisa gunakan throws. Jadi ada dua cara di sini. Ada try catch, ada throws. Jadi dia tidak bisa dihandle menggunakan logic ya. Tidak bisa diperbaiki nih. Ini bisa diperbaiki kalau misalnya ada file ini kan errornya karena kalau Anda perhatikan ini ada error di sini. Nih. Ini errornya karena filenya tidak ada, not found exception. Jadi filenya tidak ada. Ya, ini kalau dipaksa jalan, ya tidak akan bisa jalan nih. Ya. Karena dia kategorinya checked. Ini tidak bisa jalan. Karena dia kategorinya checked. Jadi dia dicek di compiler, ada error. Ini errornya kenapa? Karena file not found. File unhire.txt ini tidak ada. Maka caranya yang pertama ya tambahkan file txt unhire ini dalam package ya, package unhire op unhire ini. Atau untuk menghandle error secara coding itu ada dua cara. Ini kalau diarahkan ke sini, di sini sudah dituliskan di sini ada dua cara cepat untuk memperbaiki error. Yang pertama, tambahkan throws declaration, jadi deklarasikan throws. Cara yang kedua menggunakan try catch. Ya, sama dengan di sini nih. Ya. Cara yang pertama bisa menggunakan try catch, cara yang kedua bisa menggunakan throws. Kalau menggunakan try catch itu lebih gracefully lebih elegan gitu ya. Penanganan errornya lebih elegan kalau menggunakan try catch dibanding dengan throws. Kalau yang try catch berarti contohnya seperti ini cara menghandle error ini tinggal diklik saja di sini. Ini kalau menggunakan try catch berarti tinggal diklik di sini, kemudian nanti akan ada ini mana? Sebentar. Ini saya punya atau bisa dimunculkan di sini ya errornya nih. Ini kalau menggunakan try catch tinggal diklik ini sound surround with try catch. Ya, seperti ini ya. Ini
ada noise di belakang karena ada itu pilkada kemarin itu ya, masih pesta orang. Ini ya. Jadi kalau try catch jadinya seperti ini nanti. Ini maka errornya sudah langsung hilang nih. Ini kalau dijalankan, masih bisa dengar suara saya? Ada noise di belakang. Ini kalau di run, maka errornya sudah tidak tampil karena sudah di-handle oleh try catch. Ini ya. Ini masih ada juga error, walaupun sudah di-handle tetap ada error ya. Ini ya dia tidak bisa ini ya. Ini karena ini di print. Ini karena ini di print. Jika tidak di print di sini, maka tidak akan ada muncul error nih. Ini tadi karena saya print ini, ya, saya print errornya. Kalau tidak di print error, maka tidak muncul errornya. Ini kalau menggunakan try catch. Cara yang untuk menghandle error yang seperti ini, error yang ceket ya, itu bisa menggunakan throws. Throws itu berarti tinggal diklik ini, add throws. Ya. Kalau diklik ini, nanti di bagian atas sini akan ditambah ini, throws file not found exception. Throws itu ini kalau dibaca dokumentasinya, throws itu sebenarnya belum menyelesaikan masalah ya. Throws itu belum menyelesaikan masalah. Jadi kalau throws itu seperti apa ini? Ya, ada mungkin di sini dia punya ini. Ya. Ini untuk file not found. Ini untuk throws ya, throws. Ini kalau try catch ya. Untuk yang throws itu sebenarnya belum menyelesaikan masalah. Kalau try catch kan try kalau ada error apa yang di-handle gitu kan. Kalau yang throws ini dia melempar sebenarnya ya. Jadi dia tidak menyelesaikan masalah di sini, tapi dia lempar. Kalau ada error dilempar nanti. Lempar ke kelas-kelas yang lain yang butuhkan ini. Ya. Tapi yang jadi masalah kan ini kelas main, berarti kelas yang lain sudah tidak akan butuh ini kelas main ini. Maka biasanya kalau sudah ada throws di kelas main, itu berarti programmernya sudah pasrah terkait dengan errornya itu. Jadi misalnya kalau ada di kelas lain yang bukan kelas main, misalnya dia input streamnya error misalnya, errornya di unhire. Maka begitu kelas yang lain extend ke sini, dia akan dapat error juga, tapi kemudian error itu bisa di-handle di kelas yang lain. Artinya di kelas ini errornya bisa di-handle, tapi di kelas yang lain bisa dilempar dia punya error ke sana, nanti di kelas yang extend ke sini yang memperbaiki. Tapi kalau dia masalah di kelas main di sini lalu di throws, berarti tidak bisa dilempar lagi di kelas-kelas yang lain. Artinya programmernya sudah pasrah nih. Programmer sudah tidak mampu lagi menghandle error sehingga dia langsung throws. Throws ini artinya pasrah. Terserahlah siapa yang mau pakai exception ini ya pakai sudah, tapi nanti errornya silahkan handle sendiri gitu maksudnya. Sehingga kalau lebih elegan itu di sini dikatakan kalau untuk yang checked error itu lebih elegan kalau di handle menggunakan mana tadi? Kalau di handle menggunakan try catch block itu lebih elegan dibanding dengan throws. Ini try catch. Oke. Mungkin sampai di situ saja pembahasan kita pada hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti rekamannya saya langsung upload saja ke nanti saya langsung upload saja ke YouTube dan saya tidak bisa edit ya karena laptop saya tidak cukup resource untuk mengedit sehingga saya akan upload apa adanya. Nanti silahkan kalian nonton, jika ada noise ya dimaklumi lah. Sebelum diakhiri ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan yang lain.